Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-20, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Pius ke-10, seorang paus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah Jawa berbunyi, gajah diblangkoni, iso gojah ora iso ngelakoni. Artinya bisa bicara tetapi tidak bisa melaksanakan. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang mengatakan hal ini dengan istilah omdo atau omong doang. Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terus-menerus memakai wajah kerohanian. Mereka seolah-olah hidup dalam kesempurnaan, tapi sebenarnya mereka terlalu jauh dari kehendak Allah. Kritik Yesus ini sangat relevan sampai hari ini. Setiap pengajar di gereja, baik imam, diakon, katekis, dan para guru agama, bahkan para orang tua yang mendidik anaknya, apakah gajah diblangkoni ini berlaku ketika memberi nasihat kepada siapapun itu? Saudara-saudari yang terkasih, bagaimanapun juga, apapun yang kita katakan adalah konsekuensi apa yang harus kita lakukan. Mampu memberi contoh dan teladan yang terbaik bagi diri sendiri. Sebuah pesan atau nasihat dapat menjadi motivasi bagi diri sendiri sebagai pendorong untuk lebih baik lagi, sambil berharap hal itu pun terjadi pada siapapun yang mendengar nasihat kita. Saudara saya terkasih, Yesus menyatakan bahwa barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mau menyadarkan kita bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, dan ia bisa mengambilnya kapan saja ia kehendaki apa yang kita miliki. Maka janganlah kita merasa gagah akan kedudukan, pekerjaan hebat yang kita miliki, jabatan, dan lain-lain. Karena pada akhirnya semuanya itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus di sini menanggapi bahwa pentinglah kesesuaian antara kata dan praktek perbuatan, antara yang luar dan dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang besar omong, yang tanpa moral, yang tanpa etika, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan.
Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Yesus tidak ingin kepentingan pribadi, prestasi, kuasa, dan ambisi seseorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri total, pelayanan penuh kerendahan hati, tanpa skandal, apalagi kemunafikan. Saudara-saudari yang terkasih, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati karena kedua golongan penentangnya itu pandai mengajarkan hal-hal baik dan berat, tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Saudara yang terkasih, kita sering mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasehat. Kita tidak memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita cenderung jatuh dalam keburukan dengan dalih pengajar atau penasihat saja hidupnya begitu. Dengan ini, kepada kita dibebankan dosa ganda, yaitu dosa mengabaikan kebenaran atau kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran atau nasihat mereka, dan dosa menghakimi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, jangan-jangan kita menjadi orang seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya berbicara dan mengajarkan atau menganjurkan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Terkadang hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku sadar bahwa aku harus menjadi orang yang berintegritas, di mana kata dan perbuatanku harus ada kesesuaian, dan tidak menjadi orang yang munafik yang selalu Engkau benci. Maka sadarkanlah aku selalu dengan rahmat-Mu, karena aku adalah orang yang lemah dan berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.